Susu. Oke. Boleh nggak terlalu formal, nggak apa-apa ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Shelly. Saya dulunya adalah ini, kenalan dulu. Nah, saya dulu adalah seorang guru anak kecil. Di sini ada yang pernah jadi guru? Citra. Dan anak Sitinya guru juga. Ya, Bu anak lima. Nah, tos dulu, Cik. Oh gitu. Nah, jadi Shelly ini dulu berarti tahun 2012 Shelly lulus. Kemudian Shelly berpikir gini, seperti yang disampaikan ya, kalau awalnya orang susah terus jadi kaya itu happy. Tapi kalau awalnya kaya terus jadi turun itu susahnya setengah mati. Jadi kalau bisa dibilang ibaratnya lifestyle itu sulit sekali ya kalau harus dikurangi. Jadi dulu itu kalau tadi memperhatikan, jadi saya ini sebenarnya asalnya dari keluarga orang punya. Jadi dari keturunan nenek katanya ada yang asli Cina ya. Makanya agak sipit-sipit gimana gitu ya. Asli Cina, terus ke sini kan kalau orang Cina dikenalnya kerja keras katanya gitu. Jadi nenek moyang itu kerja keras, papa saya ini dapat warisan banyak. Nah, dengan warisan yang banyak ini, rumah besar, mobil mewah, semua yang terbaru itu dimiliki pada waktu itu. Nah, tapi karena nggak bisa mengelola, jadi akhirnya warisan itu habis sedikit demi sedikit. Saya anak kelima, jadi subsidi saya terbatas. Nah, anak pertama kan paling top ya, paling jos lah ceritanya. Jadi pundi-pundi uang masih banyak, semakin lama semakin berkurang sampai pada giliran saya habis gitu ya. Jadi waktu kuliah itu adalah waktu penghabisan, waktu saya kuliah. Jadi dari awal saya sudah mendengar selentingan kalau di rumah itu kan tembok pun berbicara gitu ya. Jadi bisa mengetahui kondisi keuangan gitu ya. Pada waktu itu papa saya sudah bilang, apa nggak usah kuliah aja soalnya nggak tahu bisa kuliah apa enggak. Nah, terus saya berpikir enaknya kuliah apa enggak ya. Soalnya setelah ada opsi untuk tidak kuliah, saya disuruh menikah aja. Ceritanya jalan pintas, kalau cewek kan kalau nggak mau repot langsung nikah aja gitu ya. Syukur-syukur dapat yang berduit gitu ya, jadi happy ever after gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya mikir gimana caranya bisa ketemu yang wah kalau nggak berada di lingkungan yang wah, pikir saya ya. Jadi saya memutuskan untuk tetap kuliah, nggak tahu bisa lulus apa enggak, tapi yang penting kuliah dulu. Nah, karena terancam putus, jadi saya memutuskan untuk bekerja sejak kuliah. Nah, pekerjaan apa? Sebenarnya bukan untuk membiayai kuliah saya ya, karena kan keluarga besar akhirnya yang membantu kuliah saya. Cuman kalau teman-teman belum punya gambaran, kalau punya hutang budi sama keluarga itu kebawa sampai mati. Sampai anak saya mungkin kedepannya harus gantian ya, membalas gitu kan ceritanya gitu. Nah, singkat cerita, setelah saya kerja sambil kuliah, waktu itu opsi yang paling menggiurkan itu adalah menjadi asisten dosen, kemudian menjadi kru IO, kemudian menjadi guru anak-anak di Ubaya. Dulu Ubaya itu ada sekolahnya. Jadi semua pekerjaan yang tidak membutuhkan transportasi itu saya lakukan semua. Dulu itu saya ngekos, karena ngekos dan antar jemput itu biayanya sama. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya lebih baik ngekos aja dan bekerja. Nah, singkat cerita saya dapat beasiswa karena terlalu sibuk
gitu ya. Terlalu sibuk bekerja, akhirnya saya dapat beasiswa dan lulus secepat mungkin untuk menghentikan pengeluaran itu, kan ceritanya gitu. Nah, setelah saya lulus, saya mikir pekerjaan apa ya yang menghasilkan uang banyak. Jadi dari dulu sampai sekarang saya orangnya money oriented gitu ya, matre. Jadi karena dengan background seperti itu, uang terbatas, waktu terbatas, terus kesempatan dan fasilitas terbatas, transportasi nggak ada, orang tua kayaknya udah pasrah dan menyerah. Jadi harus saya sendiri yang memikirkan harus apa. Nah, saya itu kebayang kalau ngajar di sekolah orang kaya, saya pasti kaya. Bayangan saya loh ya. Kan yang sekolah orang kaya, berarti gajinya pasti besar. Terus pasti dapat fasilitas yang banyak. Tapi nggak usah susah-susah, kan jadi guru cuma main-main gitu ya, bayangan saya. Nah, ternyata saya diterima di salah satu sekolah internasional di Surabaya yang menyediakan fasilitas antar jemput, gaji bersih, jadi nggak kepotong transportasi, saya cuma keluar biaya makan aja. Nah, waktu saya lulus, saya ditawari kerja gaji 2.100.000 tahun 2012. Nah, bagi saya 2.100.000 dari yang hidup berkesusahan itu kayaknya tiba-tiba mendadak kaya gitu ya. Padahal kalau dibandingin sama teman-teman yang lain itu mungkin nggak kaya juga, tapi merasa kaya waktu itu ya. Jadi saya berpikir saya adalah orang paling beruntung di dunia waktu itu. Nah, ternyata saya baru menyadari bahwa kadang itu kalau kita sekolah atau kuliah itu sebenarnya kita dididik untuk jadi karyawan aja setelah lulus. Jadi selama kuliah itu hampir nggak ada pelajaran yang menunjukkan kalau kita harus berusaha, harus berbisnis, harus membangun satu kreasi baru supaya bisa dijual. Nggak ada sama sekali. Jadi kuliah itu walaupun psikologi ya, diarahkannya jadi guru, jadi HRD, kalau nggak gitu ibu rumah tangga, ngurus anak sendiri biar sukses jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, saya merasa ketika saya dapat gaji 2.100.000 itu, hebatnya saya bisa merasa cukup dan puas dengan angka itu. Karena kan didiktenya begitu ya, maksudnya kalau karyawan ya berarti kamu sudah lolos ibaratnya gitu. Tapi ternyata pernah nggak sih kita mikir kalau nilai kita itu lebih daripada gaji yang ditawarkan, betul ya Ci ya? Nah, tahun depannya saya kerja lagi di sekolah yang sama. Ternyata surprise ini gaji saya dinaikkan 50% dalam 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan gaji saya dinaikkan 50%, berarti kira-kira jadi 3 jutaan. Nah, dengan kenaikan yang sebegitu banyak, kan saya jadi nggak kepikir resign gitu ya, karena kan gajinya naiknya banyak sekali. Saya ini orangnya nggak sungkan kalau nanya gaji sama teman-teman. Jadi saya satu-satu itu saya tanyain, gajimu berapa? Gajimu berapa? Bukan bermaksud untuk menyombongkan gaji saya, tapi karena melihat mereka sudah lama. Semua yang kerja di situ orang lama, nggak ada orang baru. Nah, ternyata gaji mereka itu hebatnya sudah 5 tahun, mau 10 tahun, gajinya nggak beda jauh sama saya yang baru beberapa bulan. Nah, saya kayak kaget, astaga gitu ya. Berarti beberapa tahun ke depan nasib kita sama dong gitu ya. Nah, terus saya melihat kalau di sekolah saya dulu gaji itu bisa turun. Kalau setahu saya gaji itu selalu minimal naik 10% setiap tahun gitu ya. Tapi ternyata di tempat saya gaji itu bisa turun. Tapi direkam, nanti ketahuan. Gajinya bisa turun kalau performance-nya turun. Jadi kalau misalnya di sekolah saya dulu itu performance-nya dihitung dari kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong sama anak-anak kecil kan kadang ada yang nggak bisa ngomong gitu ya, masih kecil-kecil. Kan lama-lama Inggris kita nggak kepake kan, mereka nggak bisa ngomong.
Nah kalau kita nggak bisa ngomong, terus nilai kita turun, gaji kita ikut turun juga. Nah jadi teman-teman saya ada yang turun 50.000, turun 100.000, yang harusnya naik jadinya turun. Nah jadi saya mikir, waduh kalau gitu lah harus naikin Inggris terus ya. Sedangkan kalau mau naikin kemampuan itu bondo loh, harus les, harus ikut pelatihan, harus ngomong nggak tahu sampai siapa gitu ya pakai bahasa Inggris. Jadi saya merasa kok aneh ya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menambah income dengan ngelesi. Nah, ngelesi itu adalah opsi semua guru yang merasa gajinya kurang. Karena merasa pekerjaan guru itu jam 4 sore udah pulang. Selanjutnya kan nganggur, zaman lajang ya, belum nikah. Nah, jadi waktu itu saya berpikir untuk ngelesi. Nah, kalau punya gambaran ya, saya nggak punya transportasi. Rumah saya dulu itu di Keputaran, saya itu ngelesi di daerah barat, Citraland yang jauh dari mana-mana. Angkot nggak ada yang lewat, yang ada itu cuma taksi atau ojek. Dulu ojek belum Gojek ya, jadi masih mahal. Kalau dulu itu saya ngelesi dibayar per jam itu 75.000 dulu. Ongkos saya dari rumah murid ke PTC supaya bisa naik angkot itu 65.000. Belum angkotnya sampai ke rumah. Itu kondisi nggak makan, nggak ngapa-ngapain loh ya. Jadi saya ini sebenarnya cuman terima bayar lagi gitu ya. Jadi saya mikir saya ini ngapain gitu ya. Kok kayaknya hidup itu tanda tanya banget gitu ya. Nah, jadi saya mikir-mikir kok hidup ini aneh ya. Kayaknya kok kesannya soro banget gitu loh ya. Saya mikir padahal kalau di Alkitab itu nggak tertulis loh kalau Shelly ini ditakdirkan menjadi orang susah gitu ya. Tapi kok kayaknya ada yang aneh gitu. Jadi waktu itu saya mikir, aku harus apa ya? Gimana kalau cari kerjaan part time lainnya? Kalau dulu itu part time itu kayak susah banget dicari. Kalau bayangan saya kalau orang bule kan part time-nya kayak di McD, di Starbucks kayak gitu kan. Waktu saya datang ke sana ternyata oh nggak bisa, itu shiftnya dari siang sampai malam atau dari pagi sampai siang. Jadi kayak nggak bisa kerja di sekolah juga. Mau ngelesi salah, kerja part time lain salah, mau tetap juga salah. Bingung ya, serba salah kayak galau gitu. Sampai suatu hari saya tuh punya satu titik balik, tante saya itu sakit kanker. Nah, bayangan saya kalau sakit kanker itu kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Sakit terus diobati terus sembuh gitu. Ternyata tante saya sampai meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, keluarga itu nggak ada yang bantu. Kayak kamu aja yang ngurus gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya kan orang berduit ya, tapi nggak semua mau bantu waktu tante saya nggak ada. Terakhir itu anaknya juga nggak datang sampai tante saya dikubur. Nah, jadi waktu itu kayak saya tuh baru ngeh ternyata dunia itu begitu kejam gitu ya. Jadi waktu tante saya itu sudah nggak ada, barang-barangnya itu sibuk diambilin gitu loh, setelah nggak ada orangnya. Nah, jadi saya merasa sakno ya, berarti waktu orang itu jatuh, gak semua orang mau bantu, tapi pas enak semuanya muncul gitu ya. Nah, jadi saya mikir, oh berarti kalau misalnya waktuku susah, nanti kalian gitu juga, kan ceritanya gitu, orang keluarganya sama gitu ya. Nah, jadi saya kepikiran waktu teman saya yang sekarang jadi leader, nawarin saya Prudential, cerita Pak Ali. Nah, itu bagi saya itu mengena sekali. Karena waktu itu kan tante saya begitu, sakit, nggak ada yang bantu, nggak ada dana, dipikirnya kalau punya keluarga kaya pasti dibantu. Tapi ternyata tidak begitu. Jadi akhirnya ya udah saya mau ikut gitu ya. Saya ikut, gaji 3 juta. Saya ini ditawarinya waktu itu 300.000 masih bisa. Tapi waktu itu saya nggak tahu kesambet apa, saya tuh bilang, saya mau ikut yang 1 juta aja. Nggak tahu bisa hidup dari mana. Tapi
dari 3 juta saya memutuskan untuk ikut 1 juta. Semua itu bilang kamu nggak mungkin bisa bayar, bahkan leader-leader lain kalau sekarang punya calon klien ya gaji 3 juta mau nabung 1 juta itu justru pas saya pasti lapse gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak pernah mikir saya bakal melapskan polis saya loh. Jadi saya benar-benar mau ikut dan bayar karena saya yakin kalau nanti saya sakit, nanti kan kejadiannya sama gitu ya. Jadi saya mengamankan diri dulu sampai umur 75 waktu itu. Nah, jadi akhirnya saya ditawari, gimana kalau kamu aja yang jadi agent? Kan kamu butuh duit, tapi kamu juga mau ikut. Supaya kamu lebih ringan, kamu jadi agent aja. Nah, kalau namanya diskon gitu kayaknya ya wis gitu. Tapi aku harus jadi agent ya? Iya. Ya udah, ini aplikasi agent dulu kan masih hard copy gitu. Oke, tak baca semalam suntuk dulu ya. Jadi bener-bener tak baca itu bayangan saya bakal dijebak, dijerat gitu ya. Kalau misalnya saya harus membayar, kalau keluar kan bayangan saya kayak gitu kan. Soalnya kalau kerja pada umumnya kan kayak gitu. Kayak kalau kerja di bank kan kontrak, kalau misalnya keluar duluan bayar puluhan juta gitu ya. Jadi saya bacain dulu, ini bahasa apa, nggak ngerti kabeh gitu ya. Dibacain sampai akhir, kayaknya aku ya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kayaknya nggak ada sing bayar, harus tanda tangan deh gitu ya. Jadi akhirnya saya tanda tangan. Waktu itu masih Kastat, masih AJI di BRI. Waktu itu saya datang dengan pikiran kosong, pokoknya dapat diskon kan ceritanya gitu. Nah terus saya mulai dikenalkan kayak gini loh caranya kalau mau jadi agent kamu kan butuh duit. Ini kerjaan waktunya fleksibel, kalau capek bisa istirahat, kalau lagi rajin bisa kerja. Kamu nggak harus keluar duit transport kok kalau mau prospek, kan ada teman sekolahmu. Semuanya terlihat masuk akal gitu ya. Jadi waktu saya jalanin di sekolah itu pertama kali mau ngomong sama nasabah itu gimana ngomongnya, mondar mandir kayak setrika itu ya. Oh aku lupa bawa kertas, balik lagi cari alasan. Nanti oh aku lupa bolpen, ingat tapi sengaja ditinggal bolak balik lagi. Kapan ngomongin gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ngomong, boleh minta pendapat. Oh boleh, dipikirin mau minta pendapat kurikulum gitu ya. Wes mulai cerita Pak Ali ya, wes pokoknya bergerak-gerak gitu ya, gemeteran nulisnya wes nggak karuan gitu ya. Tapi dia ngomong, hebat ya kamu bisa nulis terbalik, padahal wes nggak karuan. Wes nggak tahu wes model kayak apa. Terus datanglah iblis datang gitu ya. Prudential ya, ini asuransi ini nggak perlu ikut gitu. Itu prospek pertama sudah kayak gitu mencekam gitu ya, matengkon gitu ya. Baru ngomong, wis disambeti macam-macam gitu ya. Ya wis aku pulang dulu. Alhamdulillah pulanglah dulu. Gitu. Baru lanjut cerita lagi. Nah ternyata setelah cerita, walaupun ceritanya itu nggak karuan kan. Hanya saya yang tahu kalau nggak karuan. Karena nasabahnya nggak tahu kalau itu nggak karuan. Dan ternyata dia tetap menganggap itu hebat kok. Walaupun ternyata nggak karu-karuan. Dan ternyata closing juga. Ya udah aku mau 1 juta kayak kamu. Yes, tos dulu gitu ya. Terima kasih ya, kamu sudah menyelamatkan hidupku dan hidupmu gitu ya. Jadi langsung closing. Prospek pertama itu langsung closing. Padahal sebelumnya itu saya tuh sempat mikir. Mondar mandir itu loh kelamaan. Jadi kebanyakan mikir pas mondar mandir. Pas mondar mandir mikirnya kalau closing berarti jalanku di sini. Kalau nggak closing aku langsung berhenti ya. Baru selesai AAJI, wis mau berhenti gitu ya. Ternyata closing. Aduh Tuhan, berarti aku harus di sini dong kalau gitu ya. Berarti akhirnya harus melanjutkan perjalanan gitu ya. Terus closing. Nah, singkat cerita ternyata saya memprospek teman-teman saya itu pada mau karena mereka bilang gini, saya ini ngambil bukan karena prudentialnya, kalau tadi kan katanya karena perusahaannya gitu ya. Saya ini ngambil karena kamunya.
oh iya gitu ya, ngambil masih banyak gitu kan gara-gara aku gitu ya. Terus teman baik itu ngambil semua, teman-teman guru juga banyak yang ngambil. Jadi ternyata kalau saya prospek yang ngambil dan lebih percaya sama saya itu adalah teman-teman saya, bukan keluarga saya. Kalau keluarga saya taunya ini paling cuma pekerjaan sampinganmu aja. Keluarga saya juga menganggap asuransi itu profesi yang nggak patut untuk dijalani, ceritanya gitu. Kalau orang kaya yang kolot, maksudnya yang buka toko, yang Cina banget, yang masih merah-merah gitu ya. Kalau misalnya ngomong asuransi, enggak gitu kan, selalu gitu. Mau keluarga, mau temen, mau tetangga datang pasti gitu. Jadi singkat cerita malah jadi musuhan gitu ya. Sudah gak enak hubungannya, tambah musuhan lagi pas nawarin gitu ya. Jadi saya mikir, berarti nggak bisa ini sama keluarga. Bahkan sama kakak kandung saya sendiri aja saya nggak bisa cerita. Soalnya mereka merasa nggak mungkin kamu tuh tahan berlama-lama di asuransi. Yang lama-lama kan sudah menjadi korban agent-agent sebelumnya gitu ya. Jadi kayaknya kamu ini cuma nanti sebentar pindah, sebentar menyerah, terus kamu nggak bakal mau ngurusin aku lagi. Jadi ternyata keluarga saya itu ngetes. Pernah dengar istilah ngetes, datang pertama ditolak, datang kedua ditolak. Ternyata setelah saya jadi AAD itu baru mau buka. Nah berarti nunggu 5 tahun. Tapi 5 tahun itu saya cuma prospek sekali waktu saya jadi agent itu loh. Baru sekarang mereka yang mencari saya gitu. Nah saya melihat, oh berarti teman-teman ini bisa. Keluarga setelah 5 tahun kan baru sekarang ya closing. Terus harus kemana lagi? Waktu itu saya 5 bersaudara. Satu kakak saya itu ada di Kalimantan. Jadi dia itu bilang, ya wes aku mau ikut 500 ribuan, anakku 2, tapi ke Kalimantan ya. Terus mikir, kemarin jadi guru 75.000, ongkosnya 65.000. Ini 500.000 berangkat ke Kalimantan PP 2,5 juta. Belum makan, belum nginep, belum keberanian seorang wanita pergi sendiri gitu ya. Terus mikir, berangkat nggak ya, berangkat nggak ya. Terus waktu itu kayak diracuni banyak acara di kantor gitu ya. Harus semangat, harus bayar harga. Kalau katanya katanya Ko David, kalau uang kecil nggak keluar, uang besar nggak mungkin datang gitu ya. Waduh, racunnya akeh daripada kebanyakan diracuni gitu ya. Mumpung pas libur sekolah, waktu itu masih ngajar, libur sekolah. Jadi saya dulu waktu jadi guru 1 tahun saya bisa libur 4 bulan, tapi dicicil gitu ya. Saya berangkat ke sana, gaji 3 juta, PP 2,5 ya toh. Kalau dipikir ya apa hidupnya wis nggak tahu wis, pokoknya berangkat. Nah pas saya berangkat dulu wis kayak anak hilang gitu ya, bawa koper sendirian, ilmu pas-pasan gitu ya, semua masih serba telepon leader. Pas kesana seminggu libur, kesana ngomong nggak ada hubungannya dengan Prudential, sambil deg-degan kapan closingnya gitu ya. Terus gimana kalau kamu di sini aja, kamu prospek agent di sini. Bayangan saya datang langsung closing kan gitu. Ternyata dia nyuruh saya prospek orang lain gitu ya. Waduh, masa kita putuskan hubungan persaudaraan ini karena hal kayak gini gitu ya. Jadi saya mikir, prospek siapa? Wes kamu pergi aja ke sepanjang jalan, saya disuruh kan passing. Loh ngapain jauh-jauh kalau cuma kan passing gitu ya. Tapi tiwase daripada 2,5 melayang, wes coba aja, masa ngerti. Saya datang diajak ngomong bahasa Malaysia, bingung saya. Kita dari mana? Loh, kita di sini. Bukan, kita dari mana? Loh, kita di sini, Pak.